Baik, selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Franky Makaminang selaku Presiden Direktur dari PT Gaya Makmur Mobil. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Abdul. Selamat siang buat rekan-rekan Ya, semua dari Transgo baik. ya. Ya, terima kasih, Pak. Sudah berkenan untuk join dengan Transgo, Pak. Pak, menarik terkait aktivitas Vautrak yang bulan lalu baru saja membuka cabang baru ya, Pak, di Palembang Ya, ini. betul. Ini kan menjadi cabang baru kesekian kali setelah mungkin Balikpapan dan Ya, Semarang. ya, betul. Dan kenapa sekarang memilih Palembang, Pak? Ya, jadi ini adalah network kita yang ke-14 ya. Jadi kita pilih Palembang ini karena sebenarnya kita sudah punya banyak populasi di daerah Sumatera Selatan. Jadi total kita sudah delivery itu di daerah Sumatera Selatan itu sekitar 1.000 unit ya. Di mana kita rayakan ini itu sekalian dengan bersamaan pada saat kita ada delivery customer ke 4.000 Oke. untuk Vautrucks di Indonesia. Jadi kita rayakan sekalian dan memang ini kita buka cabang kita ini untuk mengcover customer-customer di wilayah tersebut dan untuk memberikan support after sale service-nya dalam hal ini spare part, service, training ya, juga technical dan warranty. Itu kita harapkan jadi lebih cepat karena kita sudah hadir langsung di Palembang. Kalau sebelumnya, kita harus mengcover customer di wilayah sekitar situ tuh dari cabang kita di Pekanbaru dan dari Jambi atau Medan ya. Oke. Jadi masih kita anggap ini masih cukup panjang jaraknya sehingga ya kita ingin memberikan support yang lebih baik lagi nih untuk customer-customer kita yang ada di Palembang atau bahkan seluruh wilayah Sumatera bagian selatan. Baik. Kalau dari sisi fasilitas dan layanan, apakah sama dengan cabang dua baru yang sudah dibangun, Pak? Iya, dari fasilitas kurang lebih sama, di mana kita pasti akan di situ akan taruh itu ada workshop, ada spare part, ada kantor tentunya ya, dan yang terutama sebenarnya untuk Palembang ini ke depannya nih kita lagi akan melihat ya dari sisi support ya untuk customer di wilayah mana yang lebih membutuhkan untuk kita punya remand center. Jadi kita masih lagi Pak akan pertimbangkan kalau nanti lebih banyak yang di daerah Pekanbaru kita akan buka remand center kita di Pekanbaru. Tapi kalau kemungkinan karena tadi ini udah ada 1.000 unit ya di Sumatera bagian selatan, kita ke depan mungkin akan kembangkan untuk buka remand center di Palembang yang akan mengcover atau mensupport customer bukan hanya Sumatera bagian selatan tapi seluruh Sumatera. Ya, baik. Artinya untuk remand center sejauh ini masih ada di Balikpapan sama Semarang ya, Pak? Ya, betul. Oke. Pak, mungkin bisa jelaskan lagi, Pak, apa itu remand center mungkin buat audiens yang baru bergabung, Pak? Ya, jadi remand center ini adalah satu kita seperti bikin pusat center untuk workshop kita ya, yang dimana workshop ini tidak melayani cuma kalau customer request untuk refurbish ya atau meremanufacture komponen-komponen utama mereka, tapi secara terus-menerus kita akan memproduksi. Jadi kita akan mempersiapkan ada engine, transmisi, diferensial, axle ya, dan nanti akan berkembang ke komponen-komponen tambahan lainnya. Kita akan siapkan, jadi kita sudah buat dulu, sehingga pada waktu customer di wilayah Sumatera ini memerlukan, kita bisa melakukan yang namanya swing komponen. Unitnya, engine-nya akan dicopot, pada saat yang sama, engine kita sudah kirim ke tempat customer, engine yang remand ini ya, sehingga langsung bisa dipasang, dalam waktu 1 hari, truk dari customer kita sudah bisa beroperasi. Nah, kemudian komponen tersebut akan kita bawa ke remand center kita dan kemudian akan kita perbaiki lagi sehingga siap. Sehingga kemudian nanti bisa kita tukarkan lagi. Gitu. Baik. Ya, tadi disampaikan kalau untuk pasar Sumatera ini, Paus sudah ada di Pekanbaru dan Jambi, Pak. Dan terbaru ini di Palembang. Kalau dari pasar market industri atau segmennya apakah sama, Pak? Dominan di mana? Apakah logistik, perkebunan, atau yang lain?
Jadi memang Sumatera bagian selatan ini plus minus sama ya marketnya. Ya, bisa dibilang itu kita cukup lengkap di situ karena di situ ada sawit ya, ada perkayuan ya, kemudian kita ada konstruksi di situ, ada tambang batu bara dan juga ada yang transportasi jalan raya. Jadi lengkaplah sesuai dengan tipe-tipe unit kita yang memang sangat lengkap ya. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan pasar di wilayah Sumatera bagian selatan ini, khususnya Palembang. Baik. Yang paling potensial dari Sumsel ini apa, Pak? Dari industrinya, Pak? Sekarang yang lagi sangat berkembang itu adalah untuk yang terutama ya, itu adalah di tambang batu bara memang ya. Di sana lagi banyak berkembang, kita lagi supply banyak dump truck untuk tambang batu bara, baik untuk tanahnya maupun untuk batu baranya. Tapi di luar itu yang setara juga lagi berkembang, itu adalah industri untuk yang sawitnya. Di mana kita ini punya Halo Abdul, agak terputus. Siap. Oke. Justru jadi kalau di kita ini yang berkembang. Nah, jadi yang berkembang sekarang ini adalah kebun sawit ya, kelapa sawit yang di mana ini kita bisa memberikan support ke customer kita yang memerlukan dump truck yang 4x4, jadi all wheel drive untuk masuk ke medan-medan yang berlumpur ya. Di mana 4x4 kita, Vautrax ini itu original dari pabrik. Jadi bukan dari hasil modifikasi di lokal seperti yang lainnya. Gitu. Dan ini akan membuat dump truck mereka tuh akan lebih tahan lama, tidak sering rusak ya. Gitu. Jadi itu yang kedua ya di sawit yang kita bisa support. Dan kemudian yang nggak kalah lagi menanjaknya juga, itu adalah di industri kargo ya, atau transportasi. Ya. Jadi di situ kita sekarang lagi banyak support untuk traktor head, untuk yang 6x4 maupun yang 4x2, juga termasuk yang kargo seperti wing box ya. Karena kita punya yang 6x2, yang 240 horsepower, yang cukup banyak diminati oleh para customer saat ini. Ya. Baik. Justru mining menjadi nomor 1 ya Pak di Sumatera Selatan ya Pak? Kita bisa bilang itu tidak juga nomor 1 ya, tapi terbagi cukup rata lah antara 3 industri ini. Oke. Baik, kalau melihat 10 tahun terakhir perkembangan bisnis di Sumatera Selatan atau khususnya Palembang ini seperti apa sih Pak kalau di Vautrax ini Pak? Dan menjadi trigger itu apa yang membuat Vautrax akhirnya harus membuat cabang baru di sana, Pak? Ya, jadi memang sejak Gaya Makmur Mobil berdiri tahun 2009, itu kita di tahun 2010 kita sudah mulai mensuplai truk kargo waktu itu ya untuk konsumen-konsumen di wilayah Palembang. Salah satunya adalah untuk muatan kayu. Ya. Dan seiring berjalannya waktu itu dari 2010 ya, jadi sampai sekarang 2013, kemarin kita masih menemukan masih ada beberapa unit yang dibeli tahun 2010 itu masih beroperasi. Jadi pertama ini menunjukkan bahwa secara produk sendiri Vautrax sudah cukup mumpuni ya, sudah sesuai dengan medan yang ada di Indonesia dengan spesifikasi yang cukup kuat ya, sehingga bisa bertahan selama 13 tahun. Gitu. Sehingga kita bisa bilang bahwa oke, dengan adanya makin banyak unit ya yang tadi dari udah 13 tahun yang lalu saja masih beroperasi, makanya kita lihat bahwa ada sekitar sudah 1.000 unit nih yang kita harus support di wilayah Palembang. Inilah yang men-trigger kita untuk membuka cabang Palembang, yang walaupun sebenarnya kita sebelum buka cabang ini, kita sudah melakukan support kepada customer-customer kita di Palembang itu, dari kita punya sister company, yaitu Gaya Makmur Traktor, yang beroperasi juga, yang sudah punya kantor di Palembang sejak tahun 2014. Jadi sejak 2014 itu kita sebenarnya sudah bisa mensupport customer dari tadi nih kantor sister company kita. Cuma kan kurang maksimal karena stok spare part kita tidak bisa terlalu banyak gitu. Nah, dengan kita buat fasilitas kita sendiri, kita bisa mempersiapkan stok spare part kita yang lebih banyak sehingga kebutuhan customer di
Palembang dan sekitarnya akan bisa tersupport dengan lebih baik. Ya, baik. Tadi disampaikan kalau di sana ditemukan unit yang mungkin keluaran 2013 ya. 2010, sorry. Nah, itu artinya ya 2010 ya, Pak. Itu bisa dikatakan yang mungkin customer yang masih ragu soal durabilitas itu sudah terbantahkan gitu ya, Pak. Betul, betul. Bahkan sebenarnya kalau para konsumen di wilayah Sumatera bagian selatan, mereka sebenarnya sudah tadi ya, tidak ada keraguan ya, karena sudah ada 1.000 unit yang beredar, baik itu di area kebunnya, di area kayu ya, karena kan banyak perkayuan, ada terus banyak yang sudah beroperasi di jalan raya juga, gitu. Jadi sehingga sudah bisa terlihat dan bisa kita bilang Valtrax yang saat ini masih satu-satunya yang brand merek China yang masih eksis ya, walaupun sudah beroperasi 14 tahun di Indonesia gitu. Kalau yang lain kan dealernya sudah ganti-ganti nih. Yeah. Ya, kita satu-satunya yang masih bertahan selama 14 tahun. Gaya Makmur Mobil masih terus konsisten dengan mensupport dan menjual Valtrax di Indonesia. Oke, oke. Kalau khusus untuk unit yang mengangkut komoditas perkebunan seperti sawit atau kayu itu, karakteristik dari customer yang dimau itu unit seperti apa sih, Pak, biasanya? Mereka memang mengharapkan unit-unit kecil ya, karena di sawit itu kan jalannya masih sangat labil ya. Jadi untuk mereka membuat perkerasan jalan itu tidak cocok dari sisi investasi, sehingga jalan-jalan ini biasanya akan banyak bentuknya jalan tanah. Nah, jadi dibutuhkan truk-truk dan truk yang all-wheel drive, sehingga punya kemampuan untuk bisa beroperasi di medan-medan seperti ini yang licin gitu loh. Nah, tapi nggak hanya itu. Jadi tadi harus mampu tadi di medan off-road, tapi juga harus kuat karena medan off-road itu kan cukup berat ya gitu loh. Jadi selama ini kalau misalnya dengan modifikasi yang lokal, itu biasanya nggak tahan lama gitu, karena namanya modifikasi pasti kan tentunya ada kadang-kadang tidak cocok ya gitu. Nah, kalau karena Valtrax ini kita bawa dari China, itu sudah langsung dari pabrik, bentuknya adalah 4x4, ini membuat tadi unitnya ini akan lebih tahan, lebih kuat untuk menghadapi medan-medan berat itu. Baik, baik. Kalau untuk pasar perkebunan dan yang tadi disampaikan untuk perkayuan tadi, itu unit mana saja Pak yang disiapkan atau produk mana saja yang disiapkan oleh Valtrax Pak untuk di sana Pak? Kebun dan kayu ya, kira-kira kan karakteristiknya hampir sama. Jadi tadi yang 4x4 itu dalam bentuk dump truck, atau kadang-kadang ada yang 4x4 mereka buat untuk support truck juga. Jadi bisa menjadi tangki atau bisa menjadi utility truck untuk mengangkut barang-barang dengan ada crane-nya di belakangnya gitu loh. Atau ada yang berbentuk manhole, yaitu untuk angkutan orang ya, yang bisa menempuh medan yang licin tadi gitu. Jadi itu adalah untuk yang 4x4-nya. Kemudian ada beberapa yang kita lakukan adalah dalam bentuk tractor head, yaitu biasanya untuk tarik trailer ya di belakangnya, itu dalam bentuk 4x2 maupun 6x4, jadi 10 ban maupun 6 ban gitu. Di luar itu ada dalam bentuk-bentuk kargo tadi yang saya bilang, untuk angkutan-angkutan macam-macam tuh, bisa tangki atau bentuknya seperti flatbed ya, untuk angkutan kayunya gitu loh. Dan kalau kita lihat salah satu ini yang justru menunjukkan bahwa kita itu lebih tangguh justru dari merek-merek kompetitor kita, karena kalau Pak Abdul lihat ya di sana, kalau dibandingkan ya, truk VAW itu dimuatin selalu lebih banyak daripada saingan-saingan kita gitu loh. Dan muatan yang lebih banyak ini itu bisa bertahan sangat lama, yang saya bilang tadi ya, dari 2010 sampai sekarang 2023 itu masih lagi bekerja gitu. Ini menunjukkan bahwa Valtrax sudah terbukti untuk di medan berat dengan muatan yang bisa lebih banyak lagi. Ya, baik. Pak, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ada audiens yang bertanya nih Pak, dari Pak Hendro nih Pak. Ya. Kalau boleh tahu, untuk 5 tahun ke depan, untuk menghadapi perkembangan teknologi yang maju pesat, apa yang mau dilakukan oleh Valtrax? Mungkin itu Pak poinnya Pak. Oke, jadi
kita sudah mengantisipasi hal tersebut. Karena itu makanya saat ini Valtrex itu yang kita masukkan itu adalah Euro 5 yang pertama. Di mana kalau pemerintah kan hanya membatasi untuk Euro 4 saja. Nah, kita sudah memasuki yang Euro 5, kita sudah mempersiapkan diri jika nanti suatu waktu beberapa tahun ke depan pemerintah merubah regulasi menaikkan menjadi Euro 5, bagi customer-customer yang punya truk itu sudah tidak perlu ganti atau beli baru lagi kan kalau unitnya masih bisa berjalan, beroperasi. Ya. Dan di samping itu dari sisi teknologi sendiri Euro 5 ini tadi sudah lebih akomodir untuk kita bilang 5 tahun ke depan karena di dalamnya secara struktur engine, secara teknologi itu sudah cukup up to date ya, yang dimana ini akan bisa siap untuk menghadapi mungkin 5-10 tahun ke depan di mana teknologi berubah ya. Salah satunya contohnya adalah teknologi yang kita bilang sekarang GPS semua ya. Nah, truk-truk Valtrex kita ini sudah dilengkapi juga dengan tadi GPS sehingga punya monitoring system gitu, dan ini bisa dipakai oleh customer kita untuk memanage ya fleetnya dia yang biasanya kan cukup banyak ya. Yeah. Baik, ada lagi pertanyaan dari Bapak Saiful Anwar nih Pak. Prospek 3-5 tahun ke depan di area Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur Pak, seperti apa Pak? Oh, ya menurut kita pandangan untuk Kalimantan Timur kita melihat memang masih tetap akan bertumbuh walaupun batu bara kita tidak tahu akan terus bertahan seperti sekarang atau akan turun lagi ya. Tapi kita tahu bahwa semua itu adalah siklus ya. Sehingga kita lihat bahwa di Kalimantan Timur itu ya selain batu bara kan ada yang lain. Termasuk ada kayunya juga karena beberapa customer dari Sumatera kita, Sumatera Selatan, itu membawa truk VAU-nya itu pergi ke Kaltim untuk angkutan kayu di sana. Kemudian jadi di situ juga ada tangki CPO, di sana ada banyak kita sekarang supply traktor head yang kategori horsepower 460 ya untuk angkutan alat-alat, angkutan berat di sana gitu. Jadi ke depan kita lihat tetap akan bertumbuh dan kita yakin ya dengan market Indonesia yang makin baik ini secara keseluruhan Kalimantan Timur akan baik. Sehingga makanya kita siapkan Remand Center kita di Balikpapan untuk 5-10 tahun ke depan itu. Baik. Wah, mulai ramai Pak. Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Denny nih Pak. Boleh. Halo Pak, nanti berapa target market share Valtrex di Indonesia untuk 3 tahun ke depan Pak? Oke. Ya, saat ini kita memang masih belum terlalu banyak ya. Mungkin kita belum bisa ngomong market share karena kenapa? Karena kita masih hanya bermain di industri kategori 5 ke atas. Gitu. Jadi tapi kalau kita ngomong dari sisi jumlah ya, kita sekarang lagi bertumbuh. Itu tahun lalu saja kita sudah hampir 1.000 unit gitu. Tahun ini kita targetnya 1.500 unit dan ini kita harapkan tumbuhnya kita akan berkembangnya antara 50% sampai 100% terus dalam 5 tahun ke depan. Jadi harapan kita ya dalam 5 tahun ke depan nih kita mungkin akan bisa menjadi ya nomor 3, nomor 4 di ini yang dengan saingan-saingan kita lainnya. Tapi untuk brand China menjadi satu-satunya Pak ya untuk Valtrex ini cukup kompetitif lah ya di pasaran truk Indonesia ya Pak. Betul, di Indonesia bisa dibilang yang kita sudah 4.000 unit, kita satu-satunya yang punya 4.000 unit yang lagi beredar di jalan-jalan ya saat ini untuk brand dari China. Baik, Pak, di luar market tadi yang perkebunan, terus mining, kan untuk 10 tahun terakhir kita tahu kalau di Sumatera itu masif sekali untuk pembangunan infrastruktur jalan, termasuk tol yang mungkin nanti bisa menyambung sampai ke Aceh gitu. Tentunya itu kan menjadi juga trigger juga ya Pak, terutama untuk logistik ya Pak, atau juga market lain Pak? Ya betul, jadi itu ada dua, yaitu market logistik dan konstruksi sebenarnya. Jadi untuk konstruksi sendiri memang kita sekarang sudah punya produk yang sesuai untuk market konstruksi, di mana medannya itu semi off-road ya kita bilang. Itu kita punya dump truck dengan horsepower 290, di mana ini dump truck kita ini justru satu-satunya kalau dibanding sama kompetitor yang lainnya ya, yang punya kita bilang interwheel interlock axle. Jadi tadi karena medan konstruksi kadang-kadang itu masih sedikit ada licinnya. Nah dengan adanya interwheel
dan inter-axle lock, valve truk ini punya kemampuan untuk mengunci roda kiri dan roda kanan, atau axle tengah dan axle belakang pada saat nanti mengalami slip, gitu. Dan ini adalah salah satu feature yang sangat berguna bagi customer-customer di konstruksi. Jadi sudah banyak di konstruksi. Demikian juga kalau tadi ya di logistik tentunya akan bawa banyak logistik untuk mensupport jalan tol itu. Makanya kita sudah support dengan traktor head kita tadi, yang dari 4x2 maupun yang 6x4. Di mana yang 6x4 kita punya range horsepower sekarang yang paling lengkap, yaitu mulai dari 290 horsepower ya sampai ke 550 horsepower, yang paling besar kita punya. Baik, baik. Ada tambahan pertanyaan Pak dari Pak Denny Pak. Ya. Apakah ada market strategi dari VAW untuk bermain lebih banyak varian di sektor LDT Pak, yang populasinya paling gemuk sampai hari ini Pak? Di sektor apa, sorry? Light duty truck LDT Pak. Oh, light duty truck, ya. Saat ini memang kita belum punya produk seperti itu, kecuali yang tadi 4x4 ya, itu ada di light duty. Nah, memang rencana kita ke depannya, itu kita akan membuat assembling plant di Indonesia, rencananya sehingga kita akan bisa mulai masuk ke light duty. Itu kira-kira antara 1-2 tahun ke depan, rencananya akan kita jalankan. Oke. Maksudnya dari VAW akan punya rencana membuka pabrik sendiri ya Pak di Indonesia gitu? Indonesia, betul. Oke. Apa target dari VAW untuk membuka pabrik sendiri itu Pak? Tentunya untuk mengembangkan market tadi, karena kita sudah buktikan kita 14 tahun bisa mensupport customer on road ya. Kita tahu bahwa customer on road kan banyak sekali yang membutuhkan unit-unit yang kecil ya, yang 4x2, yang light duty. Jadi untuk itu makanya kita ingin bisa memberikan support yang lebih dalam bentuk produk yang lebih luas variannya. Ataukah juga tujuannya untuk mereduce harga agar lebih kompetitif Pak, ketika mungkin di produksi di dalam negeri Pak? Saat ini yang kita bawa ke Indonesia kan adalah yang build up. Jadi dari sisi costing itu tidak terlalu akan berbeda nantinya. Tapi kalau nanti yang kategori 2 light truck ini tentunya akan berbeda dari sisi costing, sehingga itu cuma bisa kompetitif kalau kita produksi di Indonesia. Kalau kita kirim CPU akan harganya tidak kompetitif karena biaya masuknya sangat mahal. Baik. Ya, kaitannya dengan market Sumatera ini kan di awal tahun juga dari Outer kan mendapatkan permintaan unit dari Siba Surya ya Pak? Betul. Sekitar 150 unit Pak. Dan itu peruntukannya kemungkinan juga untuk rute Jawa Sumatera gitu. Apakah itu menjadi juga pertimbangan Pak dari Outer untuk semakin serius nih untuk pasar Sumatera? Betul sekali. Jadi Siba Surya itu order kita totalnya 600 unit. Ya, batch pertama 150 sudah terkirim, batch kedua kemarin setelah Lebaran juga sudah terkirim, sedang lagi dalam proses PDI ya untuk supaya bisa beroperasi dan STNK. Jadi saat ini sebentar lagi mungkin akan terlihat 300 unit dari Siba Surya traktor head yang akan beroperasi dari Jawa sampai ke Sumatera. Salah satunya memang akan melewati Palembang. Sehingga itulah salah satu kenapa kita juga mempersiapkan Palembang ini supaya bisa mensupport kalau nanti ada unit-unit tersebut yang lewat di Palembang. Oke. Memang benar-benar memang terlihat ya Pak dari marketnya dan permintaan unit yang sejauh ini meningkat juga untuk peruntukannya untuk Sumatera ya Pak? Betul. Sumatera sekarang lagi sangat meningkat dan Sumatera populasi kita secara total tuh dibanding pulau lain Sumatera kita tuh adalah terbesar, Abdul. Jadi karena itu kita di Sumatera sekarang sudah punya Medan, Palembang, Pekanbaru, Jambi. Barusan juga kita punya dealer di Lampung. Jadi ada 5 kota di Indonesia yang kita sudah buka network kita untuk mensupport after sale service dari para pelanggan kita. Tinggal menunggu remand center saja ya Pak untuk dibangun di sana ya Pak? Betul. Jadi sementara karena kita belum bangun remand center, kita akan disupport dari workshop kita di Jakarta.
jika ada permintaan, kita akan kirim komponen tersebut ke workshop Jakarta untuk dibangun ulang. Baik. Kembali soal capaian dari VouTruck yang sampai hari ini secara penjualan sudah tembus 4.000 unit. Apakah dengan capaian ini menjadi momentum, Pak, bagi VouTruck mungkin sudah mulai dipercaya dan makin dipercaya oleh customer dalam negeri, Pak? Betul ya. Memang dengan populasi yang meningkat terus, ini adalah salah satu bukti bahwa ada banyak pengguna truk di Indonesia sudah merasa lebih yakin untuk produk dari China, terutama mereka melihatnya karena VouTruck sudah banyak beredar di jalan-jalan ya, dan dengan 4.000 unit ini kan sudah membuktikan bahwa ada 4.000 unit VouTruck di Indonesia yang sudah bekerja dan tidak ada masalah selama ini gitu. Bahkan tadi saya bilang ada unit-unit yang sudah beroperasi sampai 13 tahun masih bisa beroperasi dengan baik sampai saat ini. Jadi ini memang menjadi momentum yang tadi menunjukkan bahwa para pengguna boleh mempercayai VouTruck untuk ketangguhan maupun dari sisi after sales-nya. Karena kita sebagai ATPM dari VouTruck di Indonesia, kita tidak sembarangan jualan dan kemudian kita tinggal ya. Tapi kita bisa buktikan bahwa kita sampai 14 tahun kita masih terus mensupport customer-customer kita dalam sisi after sales service-nya. Dan ini bisa menjadi salah satu pertimbangan dari customer kita gitu. Karena di industri truk ini kan sangat penting dari sisi after sales service ya, Pak Abdul ya. Baik, baik. Tadi disampaikan soal produk baru atau fitur baru soal GMM Teletech, Pak, ini. Ya. Boleh jelaskan apa ini, Pak? Ya, jadi ini salah satu yang tadi menjawab pertanyaan bahwa kita lagi mempersiapkan diri kita untuk 5 tahun ke depan ya. Dengan adanya GMM Teletech ini, itu kita punya ada alat yang memang ditaruh di truk, di mana alat ini akan merekam performance daripada truk tersebut, termasuk dari drivernya, dari sopirnya ya, yang kemudian akan di-broadcast secara live kepada pelanggan kita. Sehingga jadi pelanggan kita itu di kantornya bisa tinggal lihat di monitornya posisi truk saya ada di mana, truk saya kapan harus servis, sehingga kita bisa atur kapan dia harus berhenti untuk jadwal servis gitu. Terus bagaimana perilaku dari sopir saya, apakah sopir saya mengendarai dengan baik atau sopir saya lagi berhenti di mana nongkrong gitu. Jadi semua ini digunakan untuk membantu para pelanggan kita dari sisi pengoperasian maupun dari sisi maintenance. Ya, baik. Ini sudah import dengan produk baru ya? Maksudnya berlaku untuk penjualan produk baru atau seperti apa? Ya, betul. Jadi secara standar kita sudah akan taruh di situ, kecuali ada beberapa customer yang masih menganggap bahwa mereka tidak perlu, jadi mereka biasanya akan tidak aktifkan feature ini. Jadi itu akan kita kembalikan kepada para pelanggan kita. Oke. Kalau untuk dari customer lama, Pak, mungkin ada request untuk itu? Bisa juga ya, Pak? Bisa. Kalau memang ada customer lama yang menginginkan, kita akan bisa pasangkan di VouTruck-nya. Cuma memang akan sedikit berbeda, karena kalau yang tipe lama kan masih Euro 2 ya. Jadi kemampuannya akan sedikit berbeda dengan kemampuan di truk yang Euro 5 ini. Output apa, Pak, yang diharapkan dari VouTruck dengan adanya GMM Teletech? Lebih ke untuk membantu efisiensi operasional pemilik armada atau seperti apa? Yang pasti adalah pertama adalah untuk monitoring. Jadi Pak, bagi para pelanggan VouTruck ini, mereka bisa memonitor armada mereka itu secara lokasi, secara performance tadi ya, sopirnya nyetirnya benar atau tidak, gitu. Termasuk dari sisi produktivitas, karena mereka kemudian akan bisa mengatur dan bisa melihat dalam waktu misalnya 1 bulan bagaimana productivity dari VouTruck saya gitu. Nah, plus yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi maintenance, di mana dari situ akan bisa diatur dengan baik dari awal kapan harus jadwal servis ya kan, dan kemudian kalau ada indikasi yang tidak baik itu akan bisa mereka bisa tahu dan mereka bisa persiapkan untuk di servis berikutnya. Jadi banyak sekali. Dan itu bisa dimonitor by aplikasi dan dashboard, Pak? Ya, itu ada aplikasi yang otomatis akan dipasang di komputer dari
pelanggan kita di kantornya, tapi juga bisa ke depan akan kita buat akses untuk bisa dilihat dari handphonenya. Baik, baik, baik. Sudah berlaku di semua cabang, Pak, untuk fitur ini, Pak? Sudah, untuk semua cabang bisa. Berarti untuk pembelian unit baru sudah termasuk fitur ini ya, Pak? Iya, betul. Baik, baik. Baik, terakhir Pak Franky, ke depan mungkin strategi Voltrek untuk semakin memperbesar pasarnya di Sumatera atau mungkin ada rencana ekspansi lanjutan setelah mungkin Palembang akan membuka cabang baru di mana lagi, Pak? Ya, jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah semata-mata untuk mensupport para customer kita ya, pengguna Voltrek di Sumatera ya. Kita sekarang lagi persiapkan untuk membangun lebih banyak lagi cabang-cabang bengkel resmi kita dan part shop, jadi toko-toko spare part. Ini kita akan kembangkan dengan lebih banyak ke depannya. Itu jadi bukan hanya di kota-kota besar yang sekarang kita punya, tetapi akan masuk sampai ke kota-kota kecil. Di mana ini dibutuhkan karena saat ini sejak awal tahun ini ya, kita Voltrek itu sudah terdaftar resmi sebagai merek yang diterima oleh Pertamina untuk para pelanggan transportir Pertamina ya, untuk bisa membeli Voltrek ya. Jadi kita tahu bahwa saat ini ada banyak sekali ya dari truk-truk tangki Pertamina yang beredar gitu. Selama ini belum ada merek China. Jadi kita satu-satunya merek China yang sudah terdaftar untuk Pertamina. Dan itu membuktikan bahwa tadi secara produk kita baik dan Pertamina sudah bisa mempercayai kita dari sisi produk dan after sales ya, yang karena kita sudah buktikan 14 tahun. Jadi kita harus mensupport nih banyak pelanggan-pelanggan yang tangki truknya mungkin akan berjalan masuk ke kota-kota kecil gitu. Jadi sehingga ke depan ini kita akan terus mengembangkan workshop-workshop resmi kita. Boleh tahu bocoran kota berikutnya, Pak? Ada beberapa ya, seperti di situ kan ada Lahat, saya lupa nama-nama kota-kota kecilnya ya. Tapi pasti akan cukup banyak ya, karena di tahun ini pun kita targetnya tuh bengkel-bengkel resmi kita tuh harus ada 10 tambahan bengkel resmi untuk tahun ini aja. Untuk tahun ini aja, Pak ya? Ya. Baik, baik. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak. Sukses untuk Voltrek, Pak, dan rencana ke depannya, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas interviewnya ya. Semoga kita sama-sama bisa bertumbuh bersama dan kita percaya nih, Indonesia kita akan tetap maju. Amin. Ya. Kita ada bersama. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ya, amin, Pak. Terima kasih, Pak Franky. Selamat siang. Selamat siang.